Salam SFD. Bertemu lagi dengan Ibu ST di mata pelajaran agama kelas 12. Anak-anakku sekalian, hari ini kita akan melanjutkan kembali pembelajaran kita minggu lalu. Minggu lalu karena saking panjangnya pembelajaran kita, jadi Ibu potong menjadi setengah dan setengahnya lagi kita bahas hari ini. Materi kita hari ini yaitu menjaga keutuhan lingkungan hidup. Jadi penasaran bagaimana dengan materi kita hari ini? Tetap ikuti pembelajaran kita hari ini dan salam sehat, salam SFD. Nah, untuk mengawali pembelajaran kita maka mari kita tandai diri kita dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Nah, anak-anakku sekalian, minggu lalu kita telah membahas nilai-nilai keadilan, kejujuran, kebenaran, dan perdamaian. Itulah nilai-nilai yang harus kita perjuangkan dalam kehidupan ini. Dan lanjutan dari materi kita minggu lalu, yaitu hari ini kita akan membahas nilai keutuhan lingkungan hidup ciptaan Tuhan. Jadi tujuan pembelajaran kita hari ini, materi kita hari ini sangat singkat nakku. Tujuannya yaitu peserta didik dapat memahami makna keutuhan ciptaan Tuhan menurut ajaran kitab suci. Jadi cukup singkat, hanya satu pembahasan yang kita bahas hari ini. Nah, anak-anakku, karena di sekolah kita itu kita ini belajar nilai karakter KSFD-an. Jadi karakter yang kita dalami pada pembelajaran hari ini yaitu karakter Dina, yaitu karakter ke-6 mati raga. Indikator kedua yaitu melakukan pekerjaan kecil dengan cinta yang besar. Apa itu? Salah satunya yaitu mencintai lingkunganmu. Bisa ya anakku? Nah, bila kita amati dan kita refleksikan dengan sesama anakku, ternyata bahwa alam lingkungan kita ini sungguh amat indah dan harmonis. Nah, jika kita memperhatikan dengan teliti juga, maka di dalam alam lingkungan kita terdapat rantai kerjasama antara semua unsur yang saling menunjang dan menghidupi satu sama lain. Ada rantai kerjasama antara tanah, matahari, udara, flora, fauna, dan manusia. Nah, rantai kerjasama dimulai dari tumbuh-tumbuhan yang menggunakan zat-zat dari tanah dan tenaga sinar matahari untuk membentuk jaringan sel. Nah, kemudian tumbuh-tumbuhan dimakan oleh binatang herbivora atau pemakan daging atau pemakan tumbuh-tumbuhannya. Nah, binatang herbivora selanjutnya dimakan oleh binatang karnivora atau pemakan daging. Nah, terakhir manusia ikut serta dalam rantai kerjasama itu dengan memanfaatkan binatang karnivora. Nah, sejak tumbuh-tumbuhan dan binatang muncul di bumi ini, rantai kerjasama itu belum berubah nakku. Nah, di dalam hutan, misalnya rantai kerjasama itu terbentuk sebagai contohnya seperti ini. Ada buah-buah jatuh dari pohon dan menjadi makanan tupai. Nah, tupai itu makanan rubah. Kemudian manusia memburu rubah itu untuk dimanfaatkan dagingnya atau dimakan. Nah, sementara itu kotoran rubah yang jatuh di tanah dalam hutan menjadi makanan bakteri yang menciptakan humus. Nah, humus ini menyuburkan tanah sehingga tanaman-tanaman dan pohon-pohon dapat menghasilkan buah-buah yang dapat dimanfaatkan oleh binatang atau manusia. Nah, kita lihat singkatnya itu sejarah tanah. Katanya terbentuk dari proses pelapukan batu atau pelapukan kimiawi atau pelapukan biologi, lalu pelunakan struktur, proses tumbuhnya tumbuhan perintis, dan proses penyuburan. Nah, kita lihat manfaat tanah ini apa? Ada 3 manfaat tanah Yang pertama, tanah adalah sumber kehidupan. Yang kedua, tanah adalah tempat tinggal kita. Dan yang ketiga, tanah adalah simbol persatuan. Nah, manfaat tanaman flora bagi lingkungan hidup kita yaitu 1. Hutan membantu manusia untuk bernapas. Siapa bilang tidak ya? Kita sudah tahu bahwa hutan itu adalah paru-paru dunia. Dan yang kedua, hutan mengatur suhu udara. Dan yang ketiga, hutan mendatangkan hujan. Dan yang keempat, hutan menjadi tempat tinggal marga satwa. Dan yang kelima, hutan menyimpan air. Dan keenam, hutan melindungi tanah. Ini tidak mesti Ibu Esti jelaskan lagi karena kamu ini pasti sudah banyak belajar di mata pelajaran biologi. Kita lihat manfaat fauna bagi manusia. Nah, sejak zaman dahulu manusia membutuhkan binatang. Kita lihat kembali ke zaman dahulu karena belum ada angkot Jadi alat transportasinya itu dulu seperti kuda,
dan seperti lembu dijadikan untuk menarik gerobak ya. Nah, maupun untuk diambil dagingnya sebagai makanan. Nah, binatang nakku memberi banyak gizi dan protein yang dibutuhkan oleh tubuh kita. Nah, selain itu nakku, binatang tertentu dapat menjadi kawan, penjaga, dan pelindung yang setia kepada kita. Seperti apa contohnya? Seperti kucing, anjing, kuda, merpati, dan masih banyak lainnya. Itulah manfaat fauna bagi manusia sebagai penjaga kita, sebagai bahan makanan kita, dan masih banyak lainnya ya. Nah, kita lihat manfaat fauna bagi sesama fauna. Nah, dalam dunia binatang terdapat suatu kerjasama alami yang rapi sekali. Nah, unsur kerjasama dalam kehidupan hewan jauh lebih mengesankan daripada unsur persaingan atau bunuh-membunuh. Sebenarnya nakku, antara binatang yang dijadikan makanan dan binatang yang memakannya ada semacam kerjasama yang cukup tertib. Hewan yang membunuh hewan lain untuk makanannya tidak melakukan tindakan itu karena nafsu agresi, melainkan karena keharusan alami di dalam tubuhnya, yakni karena kelaparan. Jadi kita lihat manfaat fauna bagi flora. Nah, sebagai sesama makhluk hidup, terdapat pula kerjasama antara fauna dan flora. Ada beberapa jenis binatang yang dapat membantu penyebarluasan tanaman tertentu. Misalnya, kekelawar, musang, dan tupai yang membuang kotorannya yang mengandung biji-biji suatu tanaman yang dimakannya dapat membantu untuk pertumbuhan dan penyebaran tanaman tersebut di tempat ia membuang kotoran. Nah, kotoran binatang itu sekaligus dapat menjadi pupuk yang dapat menyuburkan tanah. Nah, sementara itu binatang-binatang jenis serangga, misalnya lebah, kupu-kupu, kumbang, dan masih banyak lainnya sangat membantu penyuburan suatu tanaman. Sebab ada jenis tanaman tertentu yang tidak dapat menyerbu sendiri dan membutuhkan binatang-binatang tersebut. Nah, itu dia nakku manfaat fauna bagi flora. Kita lihat manfaat fauna bagi tanah. Nah, sekarang Ibu Esti ini udah jadi guru biologi nih. Nah, kotoran binatang dapat menjadi pupuk yang menyuburkan tanah. Sementara itu, ada jenis binatang yang sering dianggap hina, tapi bumi kita sangat membutuhkan mereka. Binatang yang sangat berjasa dan menggemburkan tanah adalah cacing tanah, kumbang tanah, rayap, dan organisme lain yang hidup dalam tanah. Ada yang terjadi jika tanah sekitar kita tidak mengandung maksud Ibu apa yang terjadi nakku jika tanah sekitar kita tidak mengandung organisme dalam tanah yang dapat menyuburkan? Silahkan kamu komen di YouTube ya. Ingat, apa yang terjadi jika tanah di sekitar kita tidak mengandung organisme dalam tanah yang dapat menyuburkan? Penasaran kan? Coba kamu searching nanti di internet menurut pemahamanmu apa yang terjadi jika di tanah sekitar kita tidak mengandung organisme dalam tanah yang menyuburkan. Kamu komen di YouTube, nanti Ibu kasih tambahan nilaimu. Kita lihat apa kata kitab Kejadian 1 ayat 24. Nah, kisah penciptaan yang penuh simbolik di atas hanya akan mengatakan dua pokok katanya nakku. Yang pertama, segala sesuatu itu berasal dari Allah, langsung atau tidak langsung. Itu semuanya itu berasal dari Allah. Nah, sejalan dengan teori evolusi. Nah, kita harus mengatakan bahwa betapa ajaibnya unsur alam yang amat sederhana. Entah apa namanya itulah. Allah telah menuntunnya untuk berkembang sampai tercipta alam dan lingkungan hidup yang sedemikian indah, harmonis, dan ajaib. Dan yang kedua, semua yang tercipta atau ciptaan Allah selalu aktual, adalah baik adanya. Seperti yang telah kita renungkan sampai pada saat ini, tidak pernah manusia itu kekurangan apapun. Nah, jadi cukup sampai di sini dulu materi kita, pertemuan kita hari ini cukup singkat ya nakku. Jadi Ibu harapkan kamu sudah tahu apa manfaat fauna bagi kita, apa manfaat flora bagi tanah mungkin ya. Nah, Ibu harapkan kamu pindahkan ini ke catatanmu dan silahkan kerjakan tugasmu
di Google Classroom. Sebagai tugas yang pertama, boleh kamu buat soal yang pertama ya. Ini soal yang pertama Ibu lampirkan di sini. Kamu mengungkapkan rasa kagum dan syukurmu atas tanah dalam bentuk doa atau puisi, boleh terserah. Yang pertama, kamu ungkapkan rasa kagum dan syukurmu atas tanah, baik itu dalam doa maupun puisi, boleh terserahmu. Ibu kasih pilihan puisi atau doa, terserah. Di situ isinya ungkapkan rasa kagum dan syukur atas tanah yang sekarang ini. Paham? Jadi tugasmu ini udah ada 2 ya, dari video udah ada 2. Pertama, tadi udah Ibu ingatkan kalau tidak ada cacing di tanah apa yang akan terjadi. Itu kamu komen di YouTube. Dan yang kedua, soal yang kedua, tapi nanti di Classroom Ibu buat yang soal yang ini yang pertama ya. Kamu ungkapkan rasa kagum dan syukurmu atas tanah itu baik dalam bentuk doa dan puisi di buku latihanmu. Jadi aku cukup sampai di sini pertemuan kita, karena tadi kita awali dengan tanda kemenangan Kristus dan kita akhiri juga dengan tanda kemenangan Kristus. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Ingat aku, jangan lupa mari kita dukung teman-teman kita untuk menonton film pendek tentang kitab suci. Jadi nanti mungkin beberapa guru sudah mengirim ke Classroom, boleh kamu lihat dan boleh kamu like, boleh share juga ya Naku, untuk mendukung teman-teman. Ingat, itu adalah salah satu bentuk pewartaan kita tentang kitab suci. Jadi terima kasih Naku, salam sehat, salam SFD.